yang namanya budaya ya dari leluhur itu harus tetap kita utamakan sih. Itu Budaya, tradisi, adat istiadat sebagai warisan leluhur kita harus kita lestarikan. Leluhur. Nenek moyang itu sebagai penjaga etik tingkah laku. Apa bedanya kira-kira dari segi budaya? Kalau di Sumba tuh uniknya sebenarnya budayanya tuh ya kayak tarian. Yang kedua kain. Kain Sumba tuh mendunia. Karena dan kalau dibilang harga dari yang harga terjangkau bahkan sampai ratusan juta. Karena memang kain Sumba itu yang boleh dibilang kemarin saya ke kantor pajak Mataram di UMKM itu yang dipasang tuh kain Sumba. Tapi nggak semua orang tahu kalau kain Sumba gitu. Kecuali mungkin kalau dilihat ini kain Sumba karena memang kainnya itu apa ya boleh dibilang mungkin dari awal dari cara pembuatannya, coraknya juga, coraknya punya ciri khas, punya ciri khas. Seperti itu. Nah kalau untuk kembali lagi nih, kalau untuk saya sendiri belum pernah sih saya terjun untuk mengikuti tradisi Sumba apa tuh belum pernah. Tapi ya cukup apa ya dengar-dengar informasi aja begitu. Nah kalau di Lombok malahan saya yang pertama kebetulan dapat jodoh ya. Rezeki yang tak terduga. Ya. Orang Lombok. Nah di sana akhirnya saya bergaul ya gabung ya dengan orang Lombok karena nah di situ IKL-nya emang kuat. Jadi ada di sana namanya IKL-ST, Ikatan Keluarga Lombok Sumba Timur. Itu dia nggak membedakan Lombok Tengah, Lombok Timur, Barat, Mataram, KLU. Gitu. Pokoknya nyampur dah di situ. Itu di Jakarta, Bang? Enggak, sorry, di Sumba. Oh, di Sumba. Ya. Makanya tahun berapa ya Mas ya kalau kemarin mengenai gempa tuh 2018 ya kurang lebih ya yang besar. Boleh dicek juga mungkin di YouTube-nya tuh. Itu kita juga galang dana lah di sana. Yang aktif untuk karena bolak-balik tuh truk begitu. Nah, karena emang IKL di sana boleh dibilang disupport sekali oleh pemerintah setempat karena kegiatan aksi sosialnya itu banyak. Akhirnya saya merapat di situ, saya gabung di situ banyak kan kenalan. Nah, akhirnya dari keluarga istri apa. Nah, karena di sana setiap menjelang Agustus nih, sebelum 17 Agustus, tanggal 14 atau 15, ada istilahnya di situ festival budaya. Jadi seluruh paguyuban yang ada di Sumba itu mereka kreasi dengan mengirimkan budaya-budaya betul, mau tarian. Contohnya kalau Jawa Timur ada reok Ponorogo, kalau Bali itu ada tari kecaknya, Lombok ada gendang beleknya, seperti itu. Macam-macam tuh dari kabupaten, pokoknya ya Nusantara lah. Nah malamnya tuh baru ada istilahnya Ramatama, di situ ada makanan-makanan khasnya. Seperti itu. Nah sempat tahun 2019 atau 20, nah sempat tuh saya diikutkan main budaya Lombok ini, gitu. Gendang belek gitu ya. Di Sumba itu? Di Sumba. Nah, dan kita pernah menjuarai sesekali itu. Festival budaya itu dilombakan. Kita pernah juara 1. Ya, itu dah gendang belek. Dan di situ salah satu saya juga personilnya. Gitu. Di bagian mana ini? Di gendangnya atau di cemprangnya? Di gendangnya pernah. Kalau cemprangnya nih kuat nih. Itu dah. Ya. Makanya saya tahu sedikit-sedikit malahan agak ke budaya Lomboknya sedikit gitu karena emasnya nyentil tadi jadi saya jadi teringat jadi. Nyonya orang mana? Kalau aslinya saya ibu Arab, Al-Gadri. Nyonya ini Gunung Sari, Lombok Barat. Oh, Lombok Barat.
Berarti ketemu di mana sama Nyonya Nur? Wah, kalau cerita itu kayaknya panjang. Panjang sekali. Saya pernah ke Flores juga dulu. Istri juga dulu pernah ke Flores. Tugas-tugas ya? Ya biasalah. Kita kalau udah selesai sekolah nih kepengen Iya. aja melanglang buana. Nanam buana, cari pengalaman. Iya. Akhirnya ketemu lah. Ketemu jodoh di situ. Kayaknya Allah sudah atur ya. Iya. Kamu melangkah ke sana, saya melangkah ke sana ditemukan. Tulang rusuknya ketemu di sana. Iya. Sama seperti dengan itu. Saya. ya Pak Bambang ini kan. Iya. Kayaknya jodoh itu kan dapat nggak bisa kita prediksi di mana. Saya dari Jogja, Pak. Oh, Jogja. Dari Jogja. Ketemunya di sini tulang rusuk saya. Oh. Iya, Tapi iya. Lombok Timur Sikur. Nah, ini Sikur, Sikur ya? sikur. ini sikur. Untuk Baan. Oh, untuk Pak. Nggih. Saya belum, Bu? Sikur selatan saya Pak. Oh, Sikur Selatan. Jalur Sikur Sakra itu kan. Anu Semat. Semat Oh, di Semat. di Semat. Batu Pak Jun. Ya. Jadi saudara ya, Ada teman. kalau bahasa Lombok itu semeton. UNW. Nggih. UNW. Jadi Paham Lom- sih sekedip-sekedip. Biasanya Kalau- saya kalau kondisi Lombok budaya yang Budaya- paling budaya berkesan Semat itu Iya. yang mana nih semetonku? Yang artinya tidak bisa dilupakan itu. Selain dari ketemu sama istri, Oh, tahu. ya artinya budaya juga Nggih. tidak bisa hilang gitu kan. Ada Nah, kecintaan kalau- tersendiri. Nggih. apa namanya, sorry, nama tarian ini satu karena saya juga pernah kecimpung ke situ juga ya, pernah bercimpung di situ juga, yaitu apa namanya, sorry, Joget, jangger. bukan kalau jadi apa ya namanya, peresean. Bersihan. Jadi dua ya, saya terus terang ya, pengalaman saya di Lombok dua. Yang pertama, kalau dibilang asli, saya juga bukan asli Lombok. Oke. Saya pernah terjun ke Gendang Bele, saya pernah terjun ke presean. Saya pernah main presean dengan beliau juga di kebetulan. Itu di Jogja, Mas. Oh, di Jogja, Mas. Tampil di Jogja. Karena di Tapi Jogja itu IKN-nya juga kuat. itu Tapi kita pecah-pecah kalau di sana. Lombok Timur kalau sendiri, waktu di ya. Jogja itu kita nggak bawa nama IKL ya, tapi dari kantor. Karena diminta waktu ada kegiatan kantor tahunan. Apa ada ya. sasak. Nah, diminta oleh manajemen Untuk tim Lombok nih, tim NTB khususnya bawa tarian. Oh. Dan kita menjuarai, menang malah. menang. Gitu. Tidak diduga-duga ya. Jadi ada dua budaya yang saya pernah terjun langsung. Yang pertama itu tarian, yang pertama itu gendang bele, yang kedua presean. Terus ya. Ini sama beliau juga. Kalau mau dilihat kan, ya karena saya senang aja ya. Iya, Kalau budaya. yang pertama saya senang aja, budaya itu sebenarnya senang aja. Gitu. Hanya ya boleh dibilang saya kalau di Sumba tuh kalau mau itu memang nggak lama. Jadi kayak kurang ini juga karena ya Ini faktor jalan-jalan kerja lah, gitu kan. kerjaan. Tapi tetap ya komunikasi sama keluarga. Oh gitu. pasti. Kalau ada, Ini ada sering kegiatan gitu ya. kan. Kalau bapak saya Sumba Barat. Termasuk itu masuk ND ya? Atau Hah? bukan? Naik pulau. Boleh pulau ya? sendiri. Nyebrang lagi tuh berapa jaraknya ND sama Sumba? Dia nyebrang lagi kurang lebih 10 sampai 11. Yang Wah, Sumba itu kalau nggak salah madunya ya. Sumba apa kudanya? itu kuda dong. Kuda ya. Sandalwood. Nggih. Ngumpulnya Iya. orang Lombok nih udah kelihatan, udah dialek Lombok udah diajak. Jadi ada satu base camp di situ, apa ya istilahnya ya, kayak sudah jadi penasehat lah. Tapi udah almarhum sih. Orang dari kurang dari Kota Raja, Haji Mawardi almarhum. Nah, itu beliau apa ya, sebagai dulu awalnya ya ketua IKL, tapi sekarang sebagai penasehat lah dulu. Hanya sekarang kan sudah almarhum. Nah, di situ sekarang jadi apa ya? Jadi kayak home base, kayak markas. Di situ usahanya kayak las-lasan, tapi setiap malam Kumpul semua. kumpul di situ. Itu bahasanya bahasa Sasak tok aja. walaupun orang Sumba. Iya. Nah, istilahnya di situ emang orang Lombok semua yang sudah menetap di Sumba. Kayak anu kalau selain Iya. itu gang potrotnya. Betul lah, kayak kurang lebih kayak gitu lah. Ya, Mas, Tempat betul. base camp semua kumpul Iya. di situ. Jadi kalau kan di situ usahanya ada yang las, ada yang apa gorden, macam-macam, ada yang jual buah, ada yang jual-jual pakaian juga keliling. Mau tidur di mana? Udah di situ ngumpul dah. Jadi
orang Lombok tuh kalau udah turun dari kapal mau kemana, misalnya mau usaha di sana, tempat ngumpulnya di situ. Wih, besar di sana Lombok. Jadi kayak boleh dibilang situ kayak kampung Lombok dah. Karena full orang Lombok yang sudah ya campur baur juga ya, udah kawin-mawin apa kan. Tapi yang namanya perkumpulan di sana, mereka tetap aktif. Nah ini kan sekarang juga ada persiapan karena Agustus nih, pertunjukan lagi, Gendang Belek keluar lagi. 17-an gitu. 6 gendangnya. Wih, banyak dulu, kurang lebih 30-an orang. Cemprangnya ya betul dah 30 orang. Kanan kiri cemprang itu 24. Iya. Formasinya aja selengkap seingat. Kalah. Depannya tuh 6 gendang. Jangger 1. Ya, sama Penari janggernya orang Sumba. dulu pernah istri saya dulu, tapi sekedar aja. Tapi udah nikah waktu itu ya? Udah. Hanya untuk mengisi pentas saja. Ya, begitu. Karena saya ada juga fotonya begitu. Pernah. Bisa jadi waktu acara itu emang asik sih ya. Kan emang adatnya kan nggak pakai sendal ya. Iya. Terus di sana tuh jalannya udah nggak pakai sendal, adatnya ya kan namanya Gendang Belek masih nggak pakai sendal ya. Jalannya jam 1 siang baru di aspal. Bayangin dah, cukup bayangkan aja. Menyiksa sih. Panas. Itu penelitiannya kurang memahami tentang cuaca. Karena kita startnya kan jaraknya itu kita jalan 3 kiloan ada. Ayo nama. Tapi Pendegasan emang naik. iya. Terus jarak misalnya 500 meter kita atraksi, nggak sekedar main ya kan. Jadi kasih pertunjukan begitu, buka formasi. Nanti jarak 300 meter, 500 meter lagi. Itulah. Terus sampai terakhir kita tampil depan kepala daerah. Itu kadang, iya, kadang itu kita jedanya pas azan asar, maghrib. Nah, ntar kalau udah selesai maghrib, lanjut lagi ya. Itu biasa kita malam tuh sampai di pertunjukan di istilahnya di pendopo gitu, di depan rumah jabatan kita atraksinya. Itu kadang biasa malam, gitu. Karena kan lama kita kan, dan kita kalau kita udah di tengah biasa Bali paling belakang karena suaranya takut bentrok kan, suara berisik. Yang ditunggu tuh di Sumba tuh reok, Gendang Belek, yang rame-rame. Gue rame itu. Kalau reok kan ada kuda lumpingnya, ya mas ya, makan belingnya, rame tuh. Itu dah yang ditunggu tuh. Itu yang asik. Terus tingkat toleransinya tinggi sekali. Jadi masnya ini pesan lah sama kalangan muda di Lombok khususnya kan, bahwa budaya itu sesuatu yang memiliki nilai tersendiri ya. Ya, jadi artinya jangan sampai budaya Lombok itu tergerus sama budaya yang modern gitu kan, yang nggak beradab gitu. Jadi banyak hal yang kita lihat sekarang ini bahwa budaya ini mulai mereka singkirkanlah secara tidak sadar gitu kan dengan budaya-budaya yang luar gitu. Nah ini Manca sendiri ini orang Sumba sangat mencintai budaya Sasak gitu. Nah, jadi pesan terakhir nih buat semetonku, apa mestinya generasi muda ini harus dipertahankan gitu, jangan sampai tergerus oleh zaman gitu. Ya lebih jaga diri juga lah atas kan perkembangan zaman saat ini juga kan. Ya, pinter-pinter mawas diri lah dengan kondisi saat ini kan. Berikutnya ya lebih paham mengenai budaya adat khususnya yang di Lombok, seperti itu, yang budaya leluhur ya, seperti itu yang betul-betul kita teruskan ya. Jangan nggak boleh lah istilahnya budaya ini diguling oleh zaman. Tetap budaya yang namanya budaya ya dari leluhur itu harus tetap kita utamakan sih. Itu aja sih kalau teman-teman jadi lebih paham lagi untuk budaya sih. Ya itu aja sih. Ya, itu kan luar biasa, orang luar aja
itu sangat mencintai budaya Lombok itu. Apa tidak kalah sama orang luar ini. Nah, gimana Pak Habibie, Kang Guru? Capu. Ini luar biasa nih, Kaprodi publik ini. Mohon kesannya sedikit lah. Apa mesti harus dipertahankan oleh generasi muda? Harus itu. Apa makanya harus dipertahankan? Budaya, tradisi, adat istiadat sebagai warisan leluhur kita harus kita lestarikan. Harus dipertahankan, dijaga. Jadi yang disampaikan oleh abang kita tadi ini kan bagian daripada asimilasi budaya. Kalau kita lihat memang pengalaman saya di Malang dulu, ketika kita menunjukkan beberapa budaya-budaya kita seperti Pelesian, Jangger, maka rasa cinta terhadap budaya itu ketika kita berada di luar daerah sebenarnya. Justru malah kita di saat kita ada di Lombok ini tidak terlalu greget kita dalam menjalankan ritual-ritual budaya. Saya rasa hal-hal seperti itu yang dirasakan oleh abang kita tadi. Nah, sehingga spiritnya memahami tentang gendang beli, Jangger, itu hal yang luar biasa ketika berada di daerahnya dan di mana banyak memahami tentang budaya suku Sasak. Seperti itu sahabat saya. Oke, terima kasih. Kalau Bapak Bambang Teraji sebagai Kaprodi bisnis, pesan ini untuk generasi muda terkait dengan budaya harus bagaimana gitu? Budaya harus tetap dilestarikan, dalam arti budaya merupakan nilai luhur nenek moyang, itu sebagai penjaga etik, tingkah laku, dan nilai-nilai toleransi, tenggang rasa. Jadi jangan pernah ditinggalkan, bahkan itu dijadikan pijakan oleh generasi muda untuk tata kehidupan mereka di masa yang akan datang. Iya. Tidak boleh tergerus sama zaman, sekali, ya? harus tetap bahkan budaya-budaya Lombok ini yang saya lihat yang sering ditinggalkan, malah yang sekarang ini ada satu budaya yang yaitu pantun. Betawi. Bukan pantun. Memang Jadi ada pantun dulu itu. pantun story Belaka itu kan? Nggih, Belaka itu saya orang Jawa, jadi melihat itu kalau di sana kan nembang, ada nembang mocopat, dandang gula dan sebagainya. Di sini pun di Sasak pun sebetulnya ada, cuma sayangnya anak-anak sekarang meninggalkan itu, padahal itu adalah nilai luhur yang harus dilestarikan. Itu Oke. Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Bambang, terima kasih saudaraku dari Sumba. Abang Fauzi, Ya, Bang Abang kita Fauzi. Terima Nikmati kasih, terus, betul. nikmati terus kondisi yang ada di Lombok ya. Terima kasih Pak Habibie. Ya, tetap eksis terus di dunia maya atau dunia gaib.